Jenis-jenis sumber hukum. Nah, sekarang kita akan coba untuk mendiskusikan dan menelaah bersama tentang jenis sumber hukum yang ada. Kalau tadi saya jelaskan bahwa kita memang berfokus pada jenis sumber hukum yang seturut dengan tradisi Eropa kontinental, maka kita mengacu pada beberapa sumber hukum seperti yang akan saya paparkan lebih lanjut ini. Yang pertama tentu ada undang-undang ya, itu sebagai sumber hukum yang diacu di dalam konteks sistem hukum Eropa kontinental. Kemudian yang kedua putusan pengadilan juga. Ketiga ada traktat, yang keempat ada doktrin, dan yang terakhir ada kebiasaan atau hukum adat. Undang-undang ini merupakan produk legislatif biasanya. Jadi kalau kita mengacu pada teori trias politika, kekuasaan itu akan dibagi dalam negara itu dibagi menjadi 3 stream ya, cabang gitu. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudisial. Nah, salah satu cabang kekuasaan legislatif itu biasanya memproduksi yang namanya undang-undang ini. Kemudian yang kedua adalah putusan pengadilan. Jelas ini merupakan produk dari kekuasaan eksekutif. Ini merupakan produk dari kekuasaan yudisial, di mana mereka akan memberikan putusan atas disputes atau sengketa yang dihadapkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga ada traktat atau treaty. Nah, ini lebih pada perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional ini juga menjadi sumber hukum. Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dilaksanakan atau dilakukan oleh atau antar negara. Kemudian yang keempat, sumber hukum itu juga bisa berasal dari doktrin. Jadi dari doktrin ini, doktrin itu merupakan gagasan yang dimunculkan oleh para ahli hukum. Itu disebut sebagai doktrin. Ya, dan itu bukan putusan pengadilan, tetapi dalam beberapa hal itu sangat mempengaruhi bagaimana kemudian hukum itu harus dirujuk. Kemudian yang terakhir ada kebiasaan atau hukum adat. Tentu kebiasaan ini merupakan aturan yang itu sebenarnya sebuah perilaku atau suatu aturan tertentu yang dianut dan dilakukan dari waktu ke waktu, diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain selanjutnya. Nah, hukum adat itu juga seperti itu. Jadi bagi kultur tertentu mereka memiliki seperangkat aturan-aturan yang mengatur masyarakat itu, dan hal itu diterapkan sesuai dengan kepercayaan dan kultur yang mereka miliki. Jadi itu yang dimaksud sebagai kebiasaan atau hukum adat.